digilir aja dia di rumah kosong, baru dipindahkan ke tempat showroom. Itu Mel tahu, Mel, kamu jangan diem aja di sana. Iya Bu, kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Terbongkar, Bu Widya sok Mel melihatkan bukti video pelaku pembunuh Vina ternyata AF. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita terus mengikuti update dari salah satu Ibu Widya yang berani speak up mengenai Mel dan diminta untuk terus bisa dihadirkan karena Mel tidak tersentuh dari Ibu Rudiana dan tidak klarifikasi ke Kang Deddy Mulyadi seperti Dede. Di manakah Mel dan Linda yang ternyata mereka juga terlibat mungkin dalam kasus pembunuhan ini dan mengetahui detailnya sampai posisi CCTV, sampai CCTV itu diserahkan dari AFK itu mungkin Mel mengetahuinya. Makanya ini keterangan Ibu Widya, informasi dapat dari mana ya, kita simak aja lebih lanjut. Nah itu saya itu ya nggak bahas Rasman. Hari ini aku bahas masalah Mel. Mudah-mudahan Mel mau memberikan kesaksian di persidangan ya, dengan syarat Bapak Kapolri beri pelindungan buat Mel agar ini terbongkar semua ya, terutama Linda ya, bisa nanti terutama siapa namanya, AF, Linda ya kan. Nah jadi bisa itu. Ini udah, kalau saya udah singgung Mel, si Linda pasti nih nggak bisa tidur malam ini ya. Si Linda nggak bakal tidur ini dia. Bukan Dede lah, emang Dede ini. Dede itu udah masuk ke sana dulunya. Nah ini Mel belum pernah itu diinin apa-apa sama Rudiana. Yang lain mah diarahin sama Rudiana ya. Yang lainnya tuh diarahin. Ini makanya saya bilang kaki tangan untuk CCTV juga. CCTV AF tahu banget diserahkan ke yang namanya Rudiana sama tim-timnya. AF tahu banget itu ya, harus tahu ya. Itu salah satunya. Semuanya orang-orang ini kan diiniin sama Rudiana. Emang bukan Rudiana? Coba kalau saya nggak ngomong, yang nggak sentil-sentil dia. Ini semua dari kasus narkocok ya, sampai ke ini berjarak hanya beberapa hari dengan kasus Pina. Berjarak hanya beberapa hari dengan kasus Pina. Jadi harus tahu kalian ya, jangan bersandiwara lah Rudiana dan itu satunya ya. Ya mereka itu semua ada yang jemput yang namanya Pina ya, estafet kedua itu si itu. Ingat kalau pirmikisinya di rumah kosong ya, si yang namanya Pina itu belum mati loh, belum dibawa itu di tempat. Di rumah kosong itu belum apa, cuman digilir aja dia di rumah kosong, baru dipindahkan ke tempat showroom. Itu Mel tahu, Mel, kamu jangan diem aja di sana. Mau cari itu ya, Mel juga ya. Ya mudah-mudahan Mel diem aja di situ, jangan mau dibawa-bawa orang itu. Mudah-mudahan itu. KDM sebenarnya terdepan dari mana? Setelah ini akan KDM akan muncul lagi saksi baru satu lagi untuk memperkisruh otaknya lagi. Ya. Jos lah dia.
karena informasi dari kita dia jadi Setelah informasi dari Ibu Widya mengenai keberadaan Mel-Mel dan minta Mel-Mel itu tidak terbawa arus dari pengaruh itu ataupun mungkin nanti seperti Dede mengklarifikasi kejujurannya, nggak tahu nanti Mel-Mel seperti apa, apakah masih bisa dijadikan saksi ke depannya Mel-Mel yang mengetahui peristiwa di rumah kosong sampai ke belakang showroom ya kata Ibu Widya. Dan siapakah Mel-Mel sebenarnya? Aib juga sebenarnya itu siapa sih yang mungkin bisa kita tahu dari keterangannya dari Noah yang bisa menjelaskan latar belakang Mel-Mel dan Aib. Untuk lebih jauh kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan VT tentang siapa si Aib. Ya. Pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aib ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aib itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu, kenapa Aib bisa tahu semua, apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia. Oke. Yang pertama, Aib, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Oke ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. VT ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel-Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel-Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng. Jadi bisa tahu ya mengenai keterangan dari Noah, maksud Aib sampai menjebloskan 7 tersangka tega gitu ya, karena ini hukumannya seumur hidup gitu kan. Jadi Aib ini membuat tambah masalah mungkin di kasus ini, ditambah maksud hati si polisi dimudahkan, tapi ya karena salah tangkap tidak benar, tidak bisa dibenarkan. Kalau salah tangkap tidak bisa dibenarkan gitu ya. Setelah 3 uang mungkin polisi bisa menutupi kasus di balik pembunuhan Vina. Aib ada maksud melalui buzzer itu.
Dan Mel saksi kunci yang tadi diarahkan oleh Ibu Widya, kalau bisa Mel ini berkata jujur dan mau terbuka gitu, karena ini demi menyelamatkan 7 tersangka. Kalau memang 7 tersangka ini bukan pelakunya, kan kasihan 7 pelaku ini bukan orang yang bersalah gitu guys. Lanjut lagi kronologi dari mungkin dikira Aib adalah otak pembunuhnya melalui bapak ini, apa benar atau tidak ya, kita simak. Ini Eko sama Hadi datang ke sini. Tidak perlu apa, saya pengen berebut orang, berebut tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya, permasalahannya seringkali dia bawa sini. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu karena sering pengen mantau dia gerak geriknya. Tuh di situ. Ya udah. Keterangan dari Eko dan juga Hadi. Hadi itu 2 orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Ya. Kita lapor ke Pak RT, tanggung jawab saya. Oke. Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat. Yuk, bareng ke rumah Pak RW, Pak RT. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Samsuri? Di sebelahan. Sebelah mana itu? Nih, Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 meter. Ini kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering nginep di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak? Yang Bangunan, kuli bangunan. kuli bangunan. Ya, Istirahatnya di sini. Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nah, ini di sini nih, kan ini kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini. Kenal. Oke, berarti yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, setahu saya itu lah. Itu yang Bapak tahu langsung Iya. ya. Dan yang Bapak tahu kalau yang bukan kuli bangunan ini hanya Sudirman saja. Sudirman. Oke. Ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? Ya dekat sih ya, sekitaran kalau dari sana ini. Kalau lewat sini, kalau lewat sana beda lagi yang tadi saya ngomong itu. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah kiri. Kerja AF itu ya? Sebelah pencucian mobil. Oh gini nih. Iya ini. Ya, kronologinya Kalau dari ke arah sana depannya itu. Ini dari dulu seperti ini Pak? Pemiliknya sama atau mungkin fungsinya sama di sini? ditemukan. Kalau dari dulu emang bangunannya kayak gini. Dari dulu kayak gini. Iya, iya. Tempat bengkel dulu AF. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini Pak Samsuri? Saya datang dari di sini. Pertama saya sopan enak. Assalamualaikum. Oke. Pelannya, mas. Terus teman-teman nggak kasar baru dia buka perlahan itu. Nah, semuanya dibuka. Di pintu ini ya? Yang berarti. Ini perlahan ya coba sini ya. Nah, si anak muda langsung ada yang ke sana, kan di beda itu. Ternyata ada perempuan Yang juga. disebutkan sebelumnya. Arman ini di situ juga bukan AF aja, ada temennya. Kenal Pak Samsuri? Ya, Temannya? nggak kenal. Bukan orang sini berarti? Nggak tahu itunya. Pokoknya itu temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Egi. Vina dan Egi itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Anda melihat ada keterkaitankah dengan peristiwa sebelumnya penggerbekan itu sendiri? Nah sempat waktu itu saya melihat di YouTube itu pengakuan AF, Pak saya tahu itu pelakunya ada di depan lagi nongkrong, salah satunya pakai handiplas. Betul. Nah saya ulangi sekali lagi, yang pakai handiplas emang bener ada, sering, karena saya udah tahu orangnya ibaratnya Hadi itu kalau ada jerawat ini pakai handiplas. Jadi nyambung ya yang diceritakan dari Noah, dan mungkin ini yang dimaksud dengan keterangan Ibu Widya bahwa Melma mengetahui yang sebenarnya di geng motor, tapi Aib memanfaatkan kondisi pembunuhan Vina karena Aib ini mungkin ada masalah dengan 7 pelaku yang sebelumnya. Terus aja simak di channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf untuk reaction kali ini. Beri tanggapannya di komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.